Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi juga Ibu Ruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ceritanya kemarin Ibu Ayu hari ini kita mau ngajak sharing-sharing ya. Apa itu sebenarnya Bu Ayu? Mau cerita apa ya? Gini ya Bu, saya kan ngajar kelas 2. Karena selama kita pandemi ini kan kebanyakan daring. Jadi setelah bisa dikatakan PTM ya? PTM, tadi saya mengajarnya dari awal, perkenalan huruf, cara membaca. Bahkan ada anak saya itu abjad saja masih ada yang belum tahu gitu. Selama PTM inilah gitu kan, saya ajarkan cara pengenalan huruf. Itu masih satu hari tuh masih 5 huruf, tapi nanti diulang lagi nggak tahu Bu, huruf apa ini Bu gitu. Jadi lupa ya. Berarti iya, apa yang didapat hari ini besok jangan kan besok Bu, tanya lagi lupa gitu. Caranya seperti apa yang Ibu sudah lakukan kira-kira? Dari saya Cara apa metode mengajarnya itu seperti apa apakah Ibu yang barusan Ibu sampaikan tadi? Ibu sampaikan 5 huruf, kemudian lupa. Cara Ibu menyampaikannya bagaimana? Ya saya tulis dulu abjad itu. Saya papan tulis. Papan tulis. Jadi udah saya tunjuk ini huruf A, huruf B, C sampai E lah gitu kan. Udah, dia baca. Tapi nggak saya bimbing, saya suruh baca sendiri. Ini apa ya Bu? Ini apa Bu? Lupa Bu. Gitu selalu jawabannya. Gitu ya. Ini masih saya tahap suruh baca aja, belum saya suruh nulis hurufnya, bentuknya gimana gitu. Jadi kira-kira saya boleh tahu ada berapa anak yang seperti itu? Jumlah siswa Ibu Ayu berapa tadi? 4 orang. Siswa yang mengalami masalah seperti itu cuma semua? Satu orang, enggak, satu orang. Hanya satu orang. Yang masih pengenalan abjad masih satu. Yang 2 sudah mulai bisa mengeja, yang satu lagi belum. Tapi kenal huruf sudah. Gitu. Nah, kira-kira langkah apa lagi nih yang Ibu Ayu ambil? Tadi Ibu Ayu udah metodenya menuliskan di papan tulis, menuliskan abjadnya. Kemudian kira-kira ada nggak rencana Bu Ayu untuk merancang strategi baru dalam hal mengenalkan huruf ini kepada siswa kelas 2? Sudah saya tempelkan juga ya Bu ya. Gambar-gambar dari kertas origami, terus saya tempelkan huruf-huruf tersebut. Nah, dan nanti setelah itu nanti kadang saya suruh anak itu tunjukkan huruf A yang mana, huruf B yang mana. Untuk saat itu itulah strategi yang saya gunakan Bu. Gitu. Itu berarti sudah dilakukan ya Bu Ayu. Jadi perkembangannya ada nggak perkembangan antara metode pertama dengan metode kedua yang udah Ibu Ayu lakukan? Ada nggak perkembangannya? Sudah dari udah 2 hari ini kan, dari 5 huruf. Setelah dia udah mulai hafal, udah ingat, saya lanjut lagi 5 huruf lagi gitu Bu. Jadi sudah ada perubahan, namun belum sempurna lah ya menurut Bu Ayu. Metodenya itu belum sempurna. Kira-kira ada nggak rencana Ibu Ayu untuk merancang strategi yang baru dalam hal pengenalan huruf ini? Ada nggak kira-kira ya? Itu lebih bingungnya saya Bu. Masih bingung ya. Ibu Ayu sudah coba cari referensi di media internet, sudah pernah lihat caranya yang lain sudah. Nah, Ibu Ayu pernah nggak dengar pemetaan gaya belajar? Belum pernah dengar. Jadi kan Bu Ayu, ini kita sharing-sharing ya Bu Ayu ya, mana tahu dari sharing-sharing kita ini Ibu Ayu bisa memunculkan strategi terbaru yang sesuai dengan kondisi siswa Ibu Ayu. Jadi di pemetaan gaya, jadi sebenarnya kan Bu Ayu, pemetaan ini dia ada 2. Ada pemetaan gaya belajar, kemudian ada pemetaan minat. Jadi yang lagi digencar-gencarkan sekarang
pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang kita itu melibatkan bagaimana sih gaya belajar anak, bagaimana sih minat si anak. Jadi kita lebih melihat kebutuhan anak. Jadi terbentuk. Ibu Ayu pernah dengar nggak Merdeka Belajar? Pernah sih, pernah. Cuma maksudnya tuh apa saya pun masih belum paham gitu. Iya ya. Jadi gini, Merdeka Belajar ini sebenarnya kita mau melepaskan keegoan kita ini sebagai guru untuk memerdekakan anak. Itu sih sebenarnya kunci dari konsep Merdeka Belajar yang saya ambil. Itu menurut pendapat saya, itulah kunci yang saya ambil, melepaskan keegoan guru. Jadi selama ini itu kan kita mengajar begini, ayo anak-anak kalau baca bukunya. Jadi istilahnya kita memaksakan anak. Tidak sesuai kehendak kita ya. nggak pernah mau tahu apa yang dimau anak. Kita nggak pernah mau tahu apa minat anak. Iya kan? Ngerasa nggak sih Bu Ayu? Iya. Saya juga di kelas ngerasa seperti itu. Jadi perlahan saya udah mulai ubah itu. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini, tahapan awalnya kita itu sebenarnya sebelum memulai pembelajaran kita harus memetakan kebutuhan siswa. Jadi pemetaan bisa kita lakukan dengan pemetaan gaya belajar. Gaya belajar anak ini kan ada 3 ya Ibu Ayu ya. Ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual dan kinestetik, ya kan? Kemudian pemetaan minat. Jadi minat anak kemana ini, ke arah mana? Jadi bisa kita jadikan minat si anak itu menjadi gaya belajar yang kita pilih untuk si anak. Jadi setelah dapat jadi misalnya ada 30 orang siswa, jadi kita memang harus memperhatikan 30 orang siswa itu. Jadi kira-kira Bu Ayu udah ada nggak belum gambaran apa sih yang mau Ibu Ayu lakukan strategi untuk menghadapi permasalahan yang tadi Bu Ayu? Jujur aja belum Bu. Belum saya ada bingung ya. Pokoknya ya ginilah sharing kita, saya mau minta saran sama Ibu gitu. Yang lebih metode yang mudah, yang lebih mudah ditangkap sama si anak gitu. Oh, Ibu Ayu juga udah pernah belajar menggunakan metode-metode pembelajaran? Contohnya juga. Metode yang seperti yang udah. Oke, jadi gimana sekarang Bu Ayu? Sudah ada belum rencana Ibu Ayu untuk merancang strategi dalam mengenalkan huruf, ya, huruf dan kosakata? Saya sudah sambil ke kosakata kelas 2 ya. Bagaimana kira-kira Bu Ayu? Ada dulu rencana? Itu tadi yang Ibu bilang tadi, pemetaan gaya belajar si anak. Saya sudah mau menerapkan secara gaya belajar secara auditori, yaitu saya ingin mengambil dari video YouTube. Bagaimana caranya pengenalan huruf A itu seperti apa. Jadi si anak itu selain dia bisa mendengarkan, dia juga bisa melihat dari video itu tadi. Nah setelah itu visual kan, selain mendengarkan juga dia bisa melihat bentuk A itu seperti apa, bentuk huruf B itu seperti apa. Jadi si anak, berarti Ibu Ayu mau memilih pemetaan gaya belajar ya. Kemudian setelah itu nanti setelah mereka sudah mulai paham, saya mau mencoba gaya belajar kinestetik itu dengan cara bermain peran ya Bu ya. Contohnya nanti saya ambil gambar, entah contohnya nama hewan gitu kan, udah saya tempelkan di papan tulis. Nanti saya acak itu huruf abjad itu, nanti saya suruh anak-anak itu menyusun. Contohnya itu gambar ayam. Nah nanti saya suruh anak-anak itu, ini gambar apa nak? Kan pasti karena dari lihat gambar pasti menyebutkan ayam Bu. Nah, tapi kan belum tentu itu hurufnya apa aja gitu kan. Jadi saya suruh coba huruf ayam itu apa aja hurufnya. Jadi nanti saya suruh anak-anak itu memilih huruf-huruf
dari kata ayam itu apa aja gitu. Saya setelah Berarti nanti pakai bermain peran gitu. Bermain peran. Ada nggak yang dihasilkan anak nanti ada nggak itu ya Bu? maksudnya hasilnya gimana itu? Tadi Ibu katakan bermain peran, dia menyusun Kata, menyusun huruf. menjadi kata yang sesuai dengan gambar yang ada. Berarti itu lebih ke ini ya Bu ya, lebih ke proyek ya. Ada sebuah hasil yang dihasilkannya, kan ada proyek yang dihasilkannya. Berarti nanti bisa nih Ibu buat jadi model pembelajaran ya, model pembelajaran PJBL, Project Based Learning ya. Karena kan kalau Project Based Learning itu kan di sintaknya, di tahapannya, di akhir itu si anak itu ada menghasilkan karya. Jadi yang ibu katakan tadi bagus sekali kayaknya. Kayaknya ide Ibu bagus. Maka saya tambah ide Ibu tadi kan pertama memetakan gaya belajarnya ya. Jadi kalau ada gaya belajar ketiga anak, keempat anak Ibu itu ada memenuhi semua gaya belajar, auditori, visual, kinestetik. Jadi kalau dengan teknik yang Ibu tadi sebutkan, dengan apa tadi Bu? Yang mana Video pembelajarannya. video pembelajaran. Dengan membuat video, dengan menampilkan video pembelajaran, sepertinya memang audio dan visual sudah Sekaligus terpadu terpadu di ya. situ ya. Mendengar dan melihat. Jadi kalau kinestetik tadi, kalau gaya belajar kinestetik, Ibu Ayu mau mengajak si anak bermain peran menyusun. Sepertinya bukan bermain peran ya kan Bu Ayu ya, menghasilkan ya, menjodohkan ya Bu Ayu ya, dengan huruf, dengan gambar. Oh iya, bagus sekali Bu Ayu. Ya, itu bisa Ibu Ayu tambahkan, itu sebenarnya masuk ke dalam model pembelajaran project based learning ya Bu Ayu ya. Itu ya Bu. Iya, karena kan ada hasilnya. Metodenya apa ada hasilnya. Bagus. Sebenarnya sudah bagus. Ide yang Ibu berikan sudah bagus. Project based learning, jadi nanti di sintaknya, di tahapan proses pembelajarannya di akhir ada yang dihasilkan si anak. Jadi kita sebenarnya di kelas 2 juga sudah bisa menerapkan model pembelajaran project based learning ini. Jadi kita nggak usah mikir jauh, proyek kelas 2 mau buat proyek apa ya, kok mana mungkin kelas 2 buat proyek, padahal iya, ide Ibu Ayu tadi itu aja sebenarnya itu udah sebuah proyek yang dihasilkan anak. Jadi sesuai dengan tingkatannya. Iya, bagus sekali sepertinya. Dan kira-kira tujuan pembelajaran Ibu Ayu nanti tercapai nggak ya? Mudah-mudahan tercapai ya sepertinya. Karena kan selain mereka sudah mengenal huruf, setelah saya suruh nyusun, nanti saya suruh baca ulang lagi apa ya hasil dari huruf-huruf yang mereka susun tadi gitu. Jadi sebelumnya sudah pernah dilakukan ini Bu Ayu? Sudah, cuma karena mereka masih belum cuman perpaduan antara memetakan gaya belajar dengan memadukan dengan model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif belum pernah ya, baru ini mau dirancang ya. Iya, saya harap mudah-mudahan permasalahan dari Ibu Ayu teratasi ya Bu Ayu ya, dengan cara yang sudah Ibu Ayu kemukakan tadi. Ya, dan kita lebih sering sharing seperti ini ya Bu Ayu ya. Nanti saya juga yang mau sharing sama Bu Ayu ya, atau yang lain. Nah, ada lagi kira-kira Bu Ayu? Cukup ini dulu lah Bu, saya setelahkan dulu yang ini. Nanti setelah hasilnya sudah tahu, nanti saya minta sharing lagi mana kelanjutannya yang lebih apalagi gitu. Iya, boleh Bu Ayu ya, karena kan Ibu Ayu udah sepertinya tekniknya sudah tepat ini ya, dalam sesuai dengan permasalahan yang Ibu Ayu kemukakan tadi ya. Mudah-mudahan berhasil sama anak-anak. Jadi sampai di sini dulu ya Ibu Ayu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama.